A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Bersyukur pada Allah dan bersabar besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat asar rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini mari kita untuk saling mengingatkan dengan mengingatkan di jalan Allah dengan tema menjadi hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat asar berbahagia. Dalam surat Al-Furqan ayat 63 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama." Kata Allah, adapun hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila ada orang-orang bodoh atau orang-orang yang suka menghinanya, mencacinya, maka ia akan mengucapkan kepada orang-orang itu dengan kata-kata keselamatan. Artinya adalah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua. Allah punya hamba-hambanya. Siapa hamba-hamba Allah itu yang dimiliki oleh Allah? Adalah hamba-hamba yang dikasihinya. Berikutnya adalah siapakah hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah tersebut? Adalah orang-orang yang senantiasa berjalan rendah hati, walaupun dia dihina, dicaci, dimaki, maka dia tidak akan membalas cacian dan makian itu dengan kata-kata yang tidak senonohnya, namun justru dia akan membalas dengan sikap yang lebih sopan, malah justru memberikan keselamatan untuk orang-orang yang menghinanya tersebut. Di dalam sebuah studi pustaka yang dilakukan oleh salah seorang mahasiswa S2 di salah satu universitas di Provinsi Riau. Di dalam studinya itu dia mengambil tema tentang surah Al-Furqan ayat 63 ini dengan referensinya berdasarkan dari tafsir Al-Marwazi dan juga dari tafsir yang dikarang oleh Buya Hamka. Dari situ bisa diambil kesimpulan, setidaknya ada 9 hal orang-orang yang masuk kategori orang-orang yang berjalan rendah di atas bumi. Siapa saja yang dimaksud dalam tafsir tersebut? Tafsir Buya Hamka dikenal tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Marwazi itu beliau menerjemahkan di sana bahwa orang-orang yang masuk kategori orang-orang yang bisa menjadi seorang yang rendah hati di atas bumi itu adalah yang pertama, orang-orang itu memiliki sifat yang disebut dengan tawadu, atau dalam bahasa sehari-harinya kita sebut juga orang yang rendah hati. Bagaimana tawadu? Salah satu orang rendah hati itu tawadu. Tawadu adalah orang-orang yang merasakan dirinya tidak lebih daripada orang lain. Kalau dalam bahasa sederhana orang mengatakan dengan low profile, tidak terlalu tinggi walaupun dia memiliki jabatan, dia tidak angkuh walaupun dia memiliki kekuasaan, dan dia tidak merasa lebih hebat daripada orang lain.
dan dia senantiasa dalam aktivitas sehari-hari tidak sering mengeluarkan kata-kata aku, saya, aden, kohaa. Kemudian di dalam aktivitas sehari di jalan berjalan pun dia tidak suka untuk menampakkan bahwa dia itu orang yang lebih hebat dengan cara barangkali dadanya dibusungkan, kepalanya diangkat. Artinya adalah orang-orang yang tidak menunjukkan tanda-tanda kelebihannya daripada orang lain. Maka itu adalah bagian dari orang-orang yang bisa kita kategorikan orang-orang yang rendah hati tadi. Nah, yang berikutnya adalah orang-orang yang masuk rendah hati dalam surat Al-Furqan ayat 63 ini, yakni orang-orang yang disebut dengan lemah lembut. Kalau kita ingin menjadi orang yang rendah hati di atas bumi ini untuk bisa disayangi oleh Allah, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berlakulah kita, bersikaplah kita dengan lemah lembut. Karena sesungguhnya orang-orang yang bersikap keras akan membuat dia menjadi hatinya keras. Kalau hatinya keras, maka sudah dipastikan cara berpikirnya juga keras. Maka bersikap lemah lembut itu bukan berarti kita bak rumput yang diinjak, tapi sesungguhnya lemah lembut itu adalah bahwa kita bersikap itu tidak membuat hati orang lain terluka melalui kata-kata itu atau melalui sikap kita. Nah, ini menjadi bagian dari bentuk orang yang rendah hati di atas bumi itu adalah mereka yang lemah lembut, tidak berkata kasar, tidak bersifat, tidak berkelakuan kasar. Maka sejatinya orang-orang ini adalah orang-orang yang membuat orang lain mendambakannya. Hadir dia membuat orang senang, tidak hadir dia membuat orang gundah gulana. Kemanalah dia pergi, dia senantiasa dicari-cari orang dengan kehadirannya. Oleh sebab itu, mengasah hati lemah lembut itu, bagaimana kita untuk bisa menurunkan ego kita, menurunkan sikap keananiaan kita, sikap keakuan kita. Dan juga dengan lemah lembut itu bagaimana kita menyikapi orang penuh dengan empati dan melihat orang dengan simpati. Maka dengan itu kita bisa menjadi orang yang lemah lembut. Ketika ada orang kena musibah, kita pun ikut merasakan apa yang dirasakan. Maka itu akan melatih diri kita untuk bersikap lemah lembut. Yang berikutnya adalah orang-orang yang dikasihi oleh atas bumi ini adalah orang-orang yang memiliki kebiasaan sholat tahajud. Setidaknya kalau tidak bisa tiap malam, ya minimal satu minggu satu kali, apakah satu kali dalam 2 minggu dan seterusnya. Apalagi kalau kita mampu dan bisa menegakkan setiap malam, maka Allah akan menjadikan hati kita ini hati yang lembut, menjadikan hati kita ini hati yang tenang. Karena di malam hari dengan suasana yang tenang, suasana yang sejuk tentunya, dan saat itu kita langsung berkomunikasi dengan yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Semuanya apa yang kita minta saat itu akan kita dapatkan. Fatahajjud bihi nafilatan lak. Maka kita bertahajud di situ dalam rangka membuat hati kita dekat. Karena sesungguhnya dengan tahajud itu sama kita berzikir kepada Allah. Dan saat itu Allah mengingatkan kepada kita, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah kalau dengan kita berzikir kepada Allah maka hati kita tenang? Apalagi kita tegakkan zikir itu dengan sholat tahajud saat selesai sholat tahajud.
Karena sesungguhnya dalam sholat tahajud itu pun ada zikir. Maka kita tambah, selesai sholat tahajud kita zikir lagi dengan Allah, maka itu akan memberikan ribuan ketenangan ke dalam jiwa kita, memberikan jutaan ketenangan dalam batin kita, sehingga apapun yang akan kita hadapi ke depannya dengan berdasarkan kedekatan kita kepada Allah, yang dimana hati kita lemah lembut, maka berbagai macam pertolongan Allah datang kepada kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita hadapi, masalah-masalah yang menghadang kita, maupun problematika kehidupan yang senantiasa tidak pernah hilang, yang datang silih berganti. Nah, oleh sebab itu jangan berbahagia. Maka yang perlu kita perkuat adalah bagaimana kita memiliki hati yang lembut tadi. Dengan hati yang lembut itu membuat kita bisa rendah hati. Karena sesungguhnya hati itulah yang akan menjadi motor penggerak kita. Karena hati itu adalah pelita, maka pikiran kita menjadi mata untuk menatap masa depan yang akan kita lewati. Maka pilihannya adalah tidak lain dan tidak bukan, kita wajib berusaha untuk menjadi rendah hati. Maka proses untuk mendapatkan rendah hati itu, setidaknya 3 hal tadi menjadi awal bagi kita untuk berusaha terus menjadi orang yang rendah hati, supaya kita dicinta oleh Allah. Dan orang rendah hati ini, dia tidak mudah sakit hati, dia tidak mudah dendam, dia tidak mudah menyakiti kembali orang lain ketika dia disakiti, baik dengan kata-kata maupun dengan fisik. Kita pernah mendengar bagaimana Rasulullah ketika beliau pergi ke Taif, ketika Rasulullah sampai di Taif, Rasulullah dilempari oleh masyarakat Taif tersebut sampai pelipis beliau berdarah. Datang malaikat Jibril menawari bantuan kepada Rasulullah. Mau tidak? Wahai Muhammad, aku hancurkan gunung ini, aku angkat gunung ini untuk menghancurkan orang-orang Taif ini. Tapi Rasulullah bilang apa? Rasulullah bilang, jangan. Mereka belum tahu. Mereka belum tahu dengan saya. Mereka belum sampai ajaran Allah ini kepada mereka. Jangan sakiti, biarkan saja. Itu Rasulullah SAW. Tentu kita sebagai umatnya, dan kita selalu menjadikan beliau itu ada contoh kita. Dengan kadar keimanan yang kita miliki, tentu ada pola-pola tersendiri yang bisa kita lakukan dengan berbagai macam hujatan, berbagai macam cacian, berbagai macam penyakit secara fisik kepada kita. Maka setidaknya kita berdoa kepada Allah agar kita dan saudara-saudara kita yang lainnya juga bisa memiliki rasa tersebut, sehingga kita sesama kita, di antara kita yang berada di lingkungan kita, saling menjaga rasa tersebut, sehingga kita bisa hidup damai, tentram, sentosa bersama-sama di atas bumi ini. Karena ujung-ujungnya kita semuanya berharap sebagai seorang muslim sejati, yakni masuk surganya Allah dengan nilai-nilai amal yang telah kita kumpulkan di atas bumi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.